Perkenalkan, nama saya Rima Lutfianti, mahasiswa CGP Angkatan 10. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris di SLB Negeri 1 Martapura. Kedua gambar ini merepresentasikan saya sebelum dan sesudah mengikuti program guru penggerak. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya selalu berpikir bahwa tugas seorang pendidik adalah menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tertera di kurikulum, sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada guru dan target yang ingin dicapai oleh guru. Akan tetapi, kemudian saya menyadari bahwa pada hakikatnya pendidikan itu haruslah berpusat pada peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan, karakteristik, dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Segala hal yang dipaksakan tentu saja memiliki dampak yang tidak baik, begitu juga untuk peserta didik. Mereka yang dipaksakan untuk belajar dengan cara yang tidak sesuai akan dapat menyebabkan peserta didik merasa bingung, kehilangan semangat dan motivasi untuk belajar, stres yang akhirnya memicu mereka kepada negatif flashback, di mana mereka tidak ingin lagi untuk belajar. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang ingin dicapai oleh kita sebagai seorang pendidik, di mana kita menginginkan peserta didik nantinya akan menjadi insan yang memiliki berkebinekaan global, mandiri, mampu bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, disertai dengan akhlak dan juga karakter yang baik untuk dapat bersosialisasi dan berpartisipasi di masyarakat kelak. Untuk menjawab hal tersebut, mari kita kembali ke masa lalu sejenak. Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, pernah mengatakan pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Apa yang dimaksud tuntunan? Artinya bahwa kita hanya bertugas untuk membimbing dan mengarahkan mereka kepada kodratnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani yang menyemai dan merawat benih. Ketika seorang petani menyemai benih jagung, tidak mungkin benih jagung tersebut kelak akan berubah menjadi padi. Begitupun sebaliknya. Hal ini tentunya sama dengan peserta didik kita yang memiliki kodratnya masing-masing. Sehingga sebagai seorang pendidik, tugas kita hanyalah mengenali dan mengarahkan serta mengembangkan kodrat peserta didik kita. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, kita harusnya menyadari bahwa kita tidak dapat merubah kodrat atau potensi yang telah dimiliki oleh peserta didik kita. Melainkan kita dapat memperbaiki lakunya sehingga mereka akan menjadi insan yang berakhlak dan juga berkarakter mulia, sehingga mereka memiliki budi pekerti yang baik. Tugas seorang pendidik sejatinya adalah sebagai seorang pamong yang memastikan bahwa peserta didiknya tidak akan melenceng dari jalur kodratnya, bahkan dapat mengenali serta mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka seharusnya seorang pendidik selalu menampilkan perilaku tauladan yang dapat ditiru oleh peserta didiknya untuk memperbaiki akhlak dan karakter mereka. Kemudian, segala kebijakan terkait dengan pengajaran haruslah selalu berpusat pada peserta didik dan bukan pada pendidik itu sendiri. Lalu, tidak lupa juga tugas seorang pendidik adalah menuntun peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Akan tetapi, tidak hanya sekedar memberitahu, melainkan memberikan kesempatan mereka untuk mampu berpikir secara kritis, mandiri, dan juga kreatif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang mereka temui. Dan terakhir adalah mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga peserta didik akan mampu untuk berpikir secara global, tapi tetap bertindak secara lokal sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya dalam hal bahasa, kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan tetap mempelajari bahasa asing.